Perkenalkan, nama saya Jose Mourinho Namitupulu. Saya dari Prodi Informatika angkatan 25 dengan NIM 11S25026. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum week yang kedua dari materi Pempros. Mata kuliah Pempros. Tujuan praktikum ini ialah memahami konsep variabel dan tipe data dalam bahasa C, mendeklarasikan dan mengimplementasikan operasi aritmatika, relasional, dan logika dalam program sederhana, memahami dan menerapkan proses input dalam bahasa C untuk menerima data dari pengguna, dan menggunakan fungsi scanf untuk menerima input dari pengguna dalam berbagai format data. Tugas yang pertama yaitu untuk mengkonversi waktu. Tugas ini menyuruh saya untuk membuat program konversi waktu dari detik ke format jam, menit, dan detik. Contoh inputnya ialah untuk masukkan jumlah detik 3661 dan outputnya akan menjadi 1 jam, 1 menit, dan 1 detik. Yang pertama saya akan menunjukkan pseudocode dari masalah ini. Berikut adalah pseudocode untuk konversi waktu. Selanjutnya menunjukkan gambar flowchart. Inilah gambar flowchart dari tugas konversi waktu. Lalu untuk kode pemrogramannya ada pada Visual Studio Code saya. Berikut adalah kode untuk membuat konversi waktu dari detik sehingga mengubah menjadi jam dan menjadi sisa detik dan menjadi menit. Kita akan mencoba melakukannya. Konversi. Kita masukkan angka detik 3601 dan sesuai dengan contoh output yang diberikan di sini. Saya akan mengecilkan mungkin. Iya. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian menghitung luas dan keliling lingkaran. Untuk menghitung luas dan lingkaran keliling dari jari menggunakan jari-jari lingkaran, kita menggunakan rumus berikut. Dan contoh input yang di sini seperti ini. Dan luas lingkaran, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Saya akan menunjukkan pseudocode dari tugas praktikum ini. Pseudocode-nya ialah di sini. Dia akan memulai dan ada konstan tapi yang sudah di-set dari awal dan akan meminta input jari-jari. Lalu program akan menghitung luas dan kelilingnya otomatis. Setelah menghitung, dia akan menampilkan luas dan lingkaran. Luas lingkaran dan keliling lingkarannya. Mengambil dari luas keliling. Flowchart-nya dapat dilihat di sini. Input. Untuk kodenya ada di bagian luas. Ini dia akan meminta masukkan jari-jari. Saya akan memasukkan jari-jari sesuai yang diminta, yaitu 7. Bisa dilihat jawabannya mirip dengan contoh output yang diminta. 193,9. Akan lanjutkan ke bagian menghitung nilai akhir mahasiswa. Di sini saya disuruh untuk membuat program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan formula berikut ini.
Programnya harus menerima input nilai UTS, nilai UAS, dan tugas dari pengguna. Berikut contoh inputnya. Contoh outputnya akan menunjukkan nilai akhir seperti ini. Saya akan menunjukkan prosedur code-nya. Jadi di prosedur code-nya dia akan menerima inputan TS, UAS, dan tugas. Dimulai, dia akan menerima inputan nilai TS, UAS, dan tugas. Lalu mesin atau program akan menghitung nilai akhirnya otomatis, mengambil nilai dari input nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Lalu setelah nilai akhir berhasil dijalankan, maka dia akan menampilkan nilai akhir, mengambil dari nilai akhir. Lalu program selesai. Untuk flowchartnya dapat dilihat berikut pada gambar berikut. Selanjutnya saya akan menunjukkan program untuk nilai mahasiswa. Dia akan meminta nilai masukkan nilai UTS. Saya memasukkan nilai UTS yang diminta pada praktikum. Di sini nilai yang diminta ya 80. Masukkan 80, 85, dan 90. Bisa dilihat jawaban dan output yang diminta cukup mirip. Kita lanjut. Untuk menukar dua variabel tanpa variabel tambahan. Saya disuruh untuk program menerima dua angka dari pengguna dan menukarkan nilai tanpa menggunakan variabel tambahan. Inputnya seperti ini. Jadi nilai A akan menjadi 10 dan nilai B akan menjadi 5. Saya menunjukkan sudut code-nya. Jadi dia akan menerima input A, input B. Untuk menukar nilai mereka, saya membuat perhitungan seperti ini. Lalu setelah program menyelesaikan perhitungan ini, dia akan menampilkan setelah ditukar, menampilkan string setelah ditukar, lalu dia menampilkan hasil penukaran ini, hasil perhitungan, dan selesai. Flowchartnya dapat dilihat pada gambar ini. Saya akan menunjukkan kodenya. Saya akan memasukkan nilai sesuai dengan yang diminta pada praktikum. Nilai yang diminta itu 5. Untuk A ya 5 dan untuk B ya 10. Dan dia akan bertukar. Kode yang saya masukkan cukup mirip, sama seperti sudut code. Prima integer AB, lalu nanti A membuat variabel baru A, dimana itu ialah sama B, itu A B, nah itu A B. Kita lanjutkan ke praktik selanjutnya. Praktik selanjutnya. Senin, Selasa, bukan Liverpool kayak Senin ya. Senin, Selasa. Baik, selanjutnya ada di instruksi praktikum. Di instruksi praktikum ini saya disuruh untuk membuat folder kerja dan menyiapkan VS Code. Saya sudah menyiapkan VS Code sebelumnya. Lalu saya diberi perintah untuk membuat folder minggu 2 variabel tipe data. Ada dalam folder ini.
Lalu di dalam folder tersebut saya disuruh untuk membuat file yang bernama variabel spasi output.c. Lalu saya disuruh untuk menuliskan kode seperti berikut ini. Setelah itu saya disuruh untuk menjalankan program seperti ini untuk masuk ke dalam program folder minggu 2 variabel tipe data, lalu mengcompile file yang ada dalam folder tersebut. Nah, tugasnya di sini saya memodifikasi program tersebut untuk menyimpan nilai pi 3,14159 lalu menampilkannya di output. Lalu saya juga disuruh untuk menambahkan variabel long untuk menyimpan jarak ke bintang terdekat. Seperti ini datanya. Saya sudah memodifikasinya, dapat dilihat pada kode saya yang berikut ini. Saya menambahkan double pi sesuai dengan yang minta di sini, nilai double, bertipe double, dan juga bertipe long. Menjalankannya. Dapat lihat outputnya sama seperti yang diminta. Lalu pada tahap yang kedua saya disuruh untuk membuat proses input dari pengguna. Yang pertama saya diberikan perintah untuk membuat file yang bernama input pengguna.c. Dapat dilihat pada saya ini. Saya disuruh untuk menulis kode seperti ini. Lalu saya disuruh untuk mengcompile dan masukkan input. Lalu tugasnya di sini saya disuruh untuk memodifikasi program. Saya disuruh untuk menambahkan input untuk menerima nama lengkap. Di sini saya sudah menambahkannya. Lalu di sini saya juga disuruh untuk menampilkan nama lengkapnya. Untuk menampilkannya saya menggunakan code ini. Lalu saya menggunakan scanf seperti ini untuk membaca string input. Saya akan mencontohkan input. Saya masukkan nama saya. Masalah kalian ngisi tadi cuma setengah doang. Ya, 23 mungkin 80 Nah, dia akan menunjukkan mengeluarkan output seperti yang sudah kita input. Selanjutnya pada tahap 3 saya disuruh untuk membuat program aritmatika dengan input dari pengguna. Langkah pertama saya disuruh untuk membuat file nama operasi aritmatika. Lalu saya disuruh untuk menulis kode berikut ke dalam file itu. Setelah itu saya disuruh untuk mengcompile program dan jalankan program. Tugasnya di sini ialah saya memodifikasi program untuk menerima 3 angka dari pengguna. Jadi yang awalnya 2 angka, kita lihat di sini, yang awalnya 2 angka, saya membuat menjadi 3 angka. Lalu fungsi-fungsi sebelumnya tetap sama, namun saya menambahkan fitur untuk menghitung rata-rata dari 3 angka tersebut. Jadi kan untuk menghitung rata-rata 3 angka yaitu menjumlahkan angka tersebut dibagi dengan banyaknya angka. Jadi sini ada 3 angka, jadi dibagi 3 dan nanti akan jumlahkan 3 angka tersebut. Saya akan tunjukkan.
Ini masih diminta masukkan 2 angka. Sekarang saya menunjukkan bagaimana mengcompile dulu. CC Kerja kan? Oh, kerja kan. Udah langsung gitu terus sama disuruh. Link ya. operasi aritmetika, Gus. operasi aritmetika dot C, operasi Nah, di sini dia sudah menjadi 3 angka. Sebab saya sudah mengcompile tadi. Dia akan menerima 3 inputan. Coba kita masukkan angka 2, 3, 4. Bisa lihat rata-rata dari 2, 3, 4 adalah 3. Lalu untuk tahap yang keempat, saya disuruh untuk membuat program penentuan kelulusan. Saya disuruh untuk membuat file baru dengan nama kelulusan.c. Saya disuruh untuk menuliskan kode ke dalam sini. Lalu saya disuruh mengcompile dan mengirim program. Tugasnya di sini ialah saya menekan filter dan menerima input dan nilai 3 mata kuliah. Setelah input ketiga nilai tersebut, program harus menghitung rata-rata dari 3 minimal tersebut. Program kemudian menentukan apakah pengguna lulus atau tidak berdasarkan rata-rata. Jika lebih besar dari 60, pengguna lulus. Jika tidak, pengguna tidak lulus. Saya sudah membuat programnya, menambahkannya. Sini jika dia lebih besar dari 60, maka dia lulus. Sini juga memasukkan nilai kimia, fisika, matematika. Nah, rata-ratanya juga saya akan tunjukkan. Tapi sebelumnya kita akan mengcompile dulu. Compile kelulusan. Kelulusan.c. Kelulusan. Setelah itu saya akan menjalankan programnya. Misalnya kita masukkan nilai matematika 70. Nah, karena rata-rata nilainya di sini lebih besar dari 65, maka dia akan lulus. Namun jika rata-ratanya lebih kecil dari 65, saya tunjukkan semisal 56, 66, maka dia akan tidak lulus sebab dia lebih kecil dari 60. Sesuai dengan aturan atau perintah yang kita berikan kepada program, bagaimana dia mengambil keputusan. Baik, kesimpulan dari praktikum ini ialah dalam praktikum ini saya mempelajari untuk mendeklarasikan dan meminimalisasi variabel dengan tipe data yang berbeda. Menggunakan scanf untuk menerima input dari pengguna dalam bentuk bilangan, desimal, dan karakter. Melakukan operasi aritmetika, mengimplementasikan pengambilan keputusan if-else seperti ini, dalam mengembangkan program lebih kompleks dan menghitung rata-rata yang sudah saya lakukan di sini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.